Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah An-Naba. Kita sudah memasuki ayat 18. Ini ayat 18 ini kalau di dalam istilah tafsir namanya bayan atau badal. Sebagai mengatakan badal. Badal itu pengganti. Pengganti bagaimana? Sebelumnya Allah sudah mengatakan inna yaumal fasli kana miqata. Miqat itu ada waktunya. Jadi artinya apa? Inna yaumal fasli, nanti tatkala kalian itu dibagi berkelompok-kelompok kata Allah. Ada kelompok baik, ada kelompok yang tidak baik. Itu ada waktunya. Artinya waktunya kapan? Ketika nanti ditiup sangkakala yang kedua. Berarti ayat 18 ini yang akan kita baca sekarang adalah bentuknya badal. Badal itu sebagai pengganti. Jadi contoh begini. Presiden Indonesia Jokowi. Jokowi adalah presiden Indonesia. Presiden Indonesia adalah Jokowi. Ini badal namanya. Nanti ada badal kul minkul. Ini badal kul minkul, menjelaskan secara keseluruhan. Sebagian penafsir mengatakan kalimat ini adalah kalimat bayani. Tafsir bayani. Artinya menjelaskan yang sebelumnya kurang jelasnya. Inna yaumal fasli kana miqata. Apanya yang waktu sudah ditentukan oleh Allah? Waktu apanya yang sudah ditetapkan oleh Allah? Bagaimana itu? Ya, ini sekarang kita baca ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-sur. Jadi tatkala sangkakala itu ditiup. Di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah itu ada berapa juzuk ini yang dikarang oleh Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Makanya kita kalau ingin melihat nanti ada cerita dalam Al-Quran, itu bisa juga merujuk ke dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Di situ dipertanyakan, malaikat Israfil sekarang tugasnya apa? Itu tugas lainnya apa? Malaikat lain sudah menjalankan tugasnya semuanya. Makanya malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kata Imam Ibnu Katsir. Allah menyuruh kepada malaikat itu untuk meniup sangkakala. Karena kiamat itu belum, sangkakala yang pertama dan kedua belum, maka dia, kata Imam Ibnu Katsir, malaikat Israfil itu sangkakalanya masih berada di mulutnya. Tinggal tunggu perintah. Makanya yang belum menjalankan tugas sekarang adalah malaikat Israfil. Begitu patuhnya dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang lain begitu juga, yang sujud terus kepada Allah. Wala yarfa'una ru'usahum hatta yaumil qiyamah. Mereka tidak mengangkat kepalanya ketika nanti sampai hari kiamat, baru diangkat kepalanya dan berhenti untuk bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-sur. Jadi ketika sangkakala itu ditiup, ini tiupan sangkakala yang dimaksud di sini kan ada dua kali. Apakah yang pertama atau yang kedua? Ahli tafsir bersepakat, mereka tidak berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan ayat di sini adalah menjelaskan ayat yang di belakang, yaumal fasli itu adalah hari ketika di padang mahsyar. Makanya yauma yunfakhu fis-sur adalah tiupan sangkakala yang kedua. Dalam tafsir Jalalain, ma baina nafkhatul ula wa tsaniyah, jarak antara tiupan sangkakala yang pertama dan kedua arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun dalam perhitungan Allah. Jadi kalau 40 tahun, 40.000 tahun. 40.000 tahun. Paling enggak minimal kita berada di alam barzakh 40.000 tahun minimal. Menyo di dunia katanya kahek dan mitanyo dan mitaji 60 tahun 70 tahun, bandingkan saja
ketika di padang mahsyar 40.000 tahun minimal. Karena sampai sekarang belum ditiup lagi sangkakala yang pertama. Minimal seorang itu dia meninggal ketika ditiup sangkakala yang pertama, dan dia dibangkitkan ketika tiupan sangkakala yang kedua. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, apa respon yang ada di dalam kubur itu? Apa respon manusia yang sudah meninggal dunia? Fatatuna afwaja. Ini sama seperti di dalam Al-Quran itu, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apa itu afwaja? Betalah kan aswaja, betalah. Itu bagian-bagian aswaja. Afwaja itu ashtata. Ashtata jamaah, berjamaah. Makanya di dalam tafsir Ibnu Abbas, beliau mengatakan afwaja pada ayat idza jaa nasrullahi wal fath, penduduk Yaman yang jumlahnya 700 orang, mereka datang berbondong-bondong ke Mekah ketika Fathu Mekah. Ini mana afwaja. Afwaja di sini manusia datang bergelombolan, jamaah dengan poster tubuh yang berbeda-beda. Jadi nanti kita lihat ini bagaimana poster tubuh yang berbeda-beda. Mereka semua berkumpul, tetapi poster tubuhnya kata Rasulullah berbeda-beda. Ini ada kita jumpai dalam tafsir Jalalain, tafsir Sawi, tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi. Sekarang kita lihat bagaimana bentuk tubuh mereka yang berbeda-beda. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyaru asyaratu asnaf min ummati syattata. Maka nanti dari umatku, ya ini tanda kita buat garis bawah dulu. Kalau Nabi mengatakan umatku, berarti tidak termasuk umat sebelum Nabi. Ini umat Nabi sendiri. Umatku kata Nabi Muhammad SAW ada 10 senif ya. Nah 10 senif. Seperti kita kalau ingin bayar zakat kan berapa senif? 8 senif ya. Zakat untuk ini ada 10 senif. Qad mayyazahumullahu ta'ala min jama'atil muslimin wa baddala suwarahum. Jadi mereka ini dibeda-bedakan oleh Allah, kelompok-kelompok, kelompok lagi. Itu umat Nabi, Pak. Min ummati kata Rasulullah. Bukan umat yang lain, tapi umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama kata Rasulullah, alladzi ala suratil qiradah. Jadi modelnya itu seperti monyet, ya lagi thibin. Maka nak kelompok thibin atau kelompok. Ini kelompok thibin ini juga pernah Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada Bani Israel. Ada sekelompok Bani Israel yang tidak patuh dan taat kepada Allah. Faja'alnahu qiradatan khasiin. Saya rubah mereka menjadi thibin. Dalam tafsir Ibnu Abbas, mereka selama 3 hari 3 malam tidak makan. Kenapa? Struktur tubuhnya sudah berbeda. Kemudian karena tidak makan dan tidak minum, famatu, mereka mati. Tapi dalam tafsir lain mengatakan ini merupakan kalimat majas. Mereka dirubah, ini bukan ini. Kalau ini betul, ini bukan majas ini. Ini kalimat hakiki, Pak. Ini kalimat Bani Israel yang dirubah menjadi monyet. Sebagian mengatakan itu majas. Majasnya bagaimana? Hatinya yang khasiin, jiwanya yang khasiin, hatinya seperti monyet, kepribadiannya seperti monyet. Artinya mau semuanya, nyomuhut. Makanya sudah lahirlah monyet-monyet selanjutnya setelah Bani Israel. Ijo tabuh tugah hanaluhnya kalain, hanaluhnya kajihlau. Itu sifat sibin. Artinya apa? Dia mau semuanya. Yang dilarang oleh Allah pun mau. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ada apa kesalahan mereka? Kenapa dibangkitkan dalam keadaan ala suratul qiradah? Fal qattatu minan nasi ya'ni an-namam. Urun gala adu domba kok. Ya. Jadi kejak pegah kena macam-macam, kejak kedih macam-macam. Ini orang ini seperti ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kelompok monyet semuanya, kelompok thibin ya. Maka di padang mahsyar menyodorkan kelompok thibin, tidak ada lain mereka itu al-qattat awin namam. Orang yang suka adu domba orang lain. Ijak kena pegahnya, ijak kena hiji gara-gara tidak urungnya, kacau atau kampung nu, yang gara-gara urungnya. Kenapa dia namam? Dosa namam itu pernah Allah perlihatkan ketika Nabi Musa alaihissalam itu hampir ratusan ribu orang
itu keluar berdoa kepada Allah. Kenapa? Di dalam riwayat itu disebutkan asabahumul qahtu. Mereka waktu itu ditimpa musibah. Musibahnya bagaimana? Tidak turun hujan. Makanya Nabi Musa menyuruh kepada umatnya untuk berdoa kepada Allah supaya diturunkan hujan. Tapi hujan tidak turun juga. Tidak ada doa Nabi Musa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa heran juga, "Qutalah nilai." Besoknya keluar lagi dan berdoa lagi. Berdoa untuk minta diturunkan hujan oleh Allah, tidak diturunkan juga. Sampai ketiga kalinya. Akhirnya Nabi Musa bertanya, "Ya Allah, qutalah ya Allah. Mungkin saya ada salah. Selama ini saya tidak tahu saya punya salah ya Allah, sehingga Engkau tidak menurunkan hujan kepada kami." Apa kata Allah? "Kamu tidak salah. Kamu tidak salah. Kamu tidak bermasalah denganku ya Musa. Yang bermasalah umatmu yang di belakang kamu itu, ada satu orang yang suka namimah, ngadu domba orang lain. Maka Nabi Musa mengatakan, tunjukkan saya orang itu ya Allah, lemute dari ino ya Allah." Tidak, kata Allah. Ya, sekarang kalian semua bertobat gara-gara satu orang. Gara-gara tidak orang doa-doa orang gampang hanya terima. Ya, gara-gara dosa namimah, mengadu domba orang lain. Makanya Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan pada Nabi Musa alaihissalam, "Kalian semua bertobat kepadaku sekarang juga," kata Allah. "Dengan kalian bertobat, yang satu itu dia juga bertobat kepadaku. Walaupun kalian tidak bersalah. Saya maunya dia yang satu itu bertobat. Cuma kalau saya tunjukkan dia satu orang, kalian akan benci semua kepada dia." Jadi makanya Allah getuk aib gob. Ya, aib gob getuk. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ala suratil khanazir. Lagi bui. Ya. Jadi ketika dibangkitkan dia seperti babi. Semua itu ada kelompok bui mendung, Pak. Kenapa? Fa ahlus suhti wal haram wal makas. Orang yang suka baju harum. Ya. Jadi yang galak baju harum. Dia apa namanya? Kalau as-suhta itu at-targhib al-wasi fil haram. Dia itu termotivasi selalu untuk makan haram. Ya. Jadi menyona yang harum baju hoju. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau seandainya nabata sedikit saja haram di sini daging haram, fannaru aula bihi. Neraka itu lebih cocok bagi dia, kata Rasulullah. Artinya apa? Orang makan haram tak boleh masuk ke dalam surga sebelum dibersihkan dulu jiwanya. Makanya sebelum masuk ke dalam neraka itu sudah dirubah wujudnya oleh Allah menjadi khanazir, Pak. Lagi bui, Pak. Ya. Memang ini suratul khanazir ini bentuk seperti babi pernah disaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan makan haram dia, tidak. Tapi dia tidak salat, Pak. Hanya temayak, ya ini, Pak. Suratul khanazir. Kemudian selanjutnya, ini sekarang yang ketiga, kelompok yang ketiga. Kan kelompok-kelompok tiba. Jamaat ya. Orang yang terbalik kepalanya ke atas, kakinya ke atas, kepala ke bawah. Maka ini juga yang pernah ditanyakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, pakai bancar aja ele, ulai mayu pakai waktu pakai bancar aja ele." Nyan. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat. Kita sebelum masuk apa dosa mereka ini? Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa taala sanggup menjalankan kalian di atas kaki kalian di permukaan dunia ini. Sanggup menjaga janin di dalam kandungan ibu kalian, kata Rasulullah. Dia juga sanggup membuat kalian bisa berjalan dengan kepala kalian di padang mahsyar nanti. Demi mata putih si kalian tu betul jangan ngerebahnya. Artinya apa? Nanti ada kelompok yang bisa berjalan dengan kepalanya di padang mahsyar. Urung lain ngaki jaknya ngulai. Siapa itu? Fa'aklatur riba. Ini orang baju riba ya. Orang makan haram. Ini haram juga, tapi beda itunya. Kalau tadi haram, makanan haram, ini haram. Punya orang lain penyembelihan haram, semua haram. Nah benar. Tapi kalau ini dia makan riba. Maka orang makan riba nanti dia akan berjalan dengan kepalanya dan kakinya ke atas. Ini kalau istilahnya apa? Wa ammal munkisuna ru'usuhum wa wujuhuhum fa aklatu riba. Jadi artinya mereka berjalan dengan mukanya. Kemudian selanjutnya dibangkitkan di padang mahsyar al-amiyah. Jadi amiyahnya buta, ya, dia tidak nampak apa-apa. Karena ada juga kalimat buta ini. Ada kelompok ketika itu mereka protes, bukan protes, bertanya kepada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bahkan kamu bangkit dalam keadaan buta ya Allah. Dulu kami bisa melihat ya. Buta ini bisa dua makna. Ini ayat itu, ini kita buka cerita ini dulu ya. Kenapa dalam keadaan buta sedangkan kami dulu bisa melihat?
Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, buta ini ada dua makna. Yang pertama memang buta, tak bisa melihat apa-apa. Yang kedua apa? Buta, tidak tahu ini mau jalan ke mana ini. Yang di padang mahsyar, hum ja'alim. Ketika manusia pergi ke satu tempat, mereka ikut juga. Hana mohon aja, kan seperti orang buta juga. Hana mohon aja. Jadi bisa dua makna. Bisa buta memang enggak nampak apa-apa. Yang kedua, mereka buta ini buta tidak tahu mau jalan ke mana, ya. Jadi mereka bertanya, kenapa kami seperti ini ya Allah? Ketika di dunia kami bereh mendung kamu, na topir na nyo na je ho menjaje kamu ya. Kamu tuh ho mendung ya nama. Ini kalau kita memahami, kalau dia itu buta di dunia, buta apa namanya fasilitas diberikan. Kalau buta semana sebenarnya di dunia dia buta, tak nampak apa-apa. Ya. Tapi mereka mengatakan kami nampak, kami bisa melihat, kami kau berikan fasilitas. Kenapa sekarang tak bisa apa-apa lagi ya Allah? Dijawab oleh Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kalian lupa kepadaku, kata Allah. Dulu sudah saya kasih hukum ini begini, urungnya hukuman bina je bina, tapi bukan buta wadah naduhnya. Ya, inilah orang buta ni, Pak. Orang yang buta ini fahum mayajuruna fil hukmi. Yang masalah hukum. Jadi dia buta sama hukum. Maka kalau ada orang sebenarnya benar, dipegat salah, Pak. Urung salah dia buat benar, maka orang seperti ini nanti akan dibangkitkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ada kelompok-kelompok buta menunggu. Maka hati-hati ketika kita memutuskan suatu perkara. Kalau perkara itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mendalimi orang lain, maka seorang itu akan dibangkitkan buta oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada masa. Ini sudah yang keempat. Kemudian yang kelima, as-summul bukmu. Dia tak bisa ngomong, ya. Bukmu. Kemudian tak bisa dengar apa-apa. Keluar. Hanai dengar tapi, kemudian hanji pengabar tapi, ya. Ini pernah juga terjadi pada masa Nabi Zakaria. Ini bukan yang negatif, tidak. Ini yang positif, ya. Makna positifnya apa? Ketika Nabi Zakaria minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan apa? Wahai Nabi Zakaria, kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari. Ya. Ini ada dua makna. Makna yang pertama, beliau memang tidak bisa ngomong apa-apa. Tidak bisa ngomong apa-apa kecuali berzikir kepada Allah. Jadi kalau berzikir subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, la ilaha illallah itu bisa. Tapi kalau kata-kata lain tidak bisa. Maka ini memberikan gambaran kepada kita, kalau kita ingin dikabulkan permohonan oleh Allah, jangan buat maksiat dulu. Jangan buat maksiat dulu. Ya. Nyata mulakai kata, ya Allah dalam padu muronyo natulong ya Allah. Dalam padu muronyo jangan buat maksiat dulu. Kalau kita buat maksiatnya hanapu je, Pak. Hanapunya, Pak. Ulangi demah, je demah. Minta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ginilah Nabi Zakaria. Allah mengatakan kepada Nabi Zakaria, kamu tidak bisa ngomong selama 3 hari. Penafsiran yang kedua, Nabi Zakaria menahan dirinya untuk tidak ngomong macam-macam. Kenapa? Nanti bisa munculkan macam-macam, dan permohonannya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau selama 3 hari terus menjaga dirinya, ya. Ini siapa kelompok ini? Ya. Kelompok yang dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa ngomong, dan kelompok ini juga tidak bisa mendengar apa-apa. Ini kan dua makna juga. Kalau dalam makna hakiki memang tidak bisa dengar apa-apa, dan bisu dengan makna hakiki. Yang kedua, kalau artinya apa? Dia tidak bisa mendengar dalam makna bukan makna bukan makna hakiki, tapi makna majazi. Dia nggak bisa berkilah di depan Allah, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya sudah berbuat, nggak bisa apa-apa, karena dia malu pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malu? Inilah yang dilakukannya. Fahumul ladzi yu'jibuna bi a'malihim. Orang yang bangga dengan amal ibadahnya. Ya, ini ujub namanya. Nanti ada beda ujub sama takabur. Itu beda ujub dengan takabur. Ujub, seorang sudah melakukan ibadah, dia ceritakan sama orang lain dan bangga dia sudah beribadah. Lu nuronyo kalau jih duno lu kalau main tahajud nya ni lu kalau main tahajud lu kalau bobotnya bangga dia, Pak. Saya sudah bersedekah, ini yang buatkan saya ini, ya, Pak. Dia bangga dengan amal ibadahnya. Orang yang bangga dengan amal ibadahnya itulah dibangkitkan dalam keadaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub. Jadi ujub itu dia bangga dengan ibadah roh. Takabur itu sudah bangga, dia ya kega pelambaknya takabur. Ya. Saya lebih baik nyan enggak nyanpu nyan. Yang bantu masjidnya kalau ron bukan bantu ron nyan. Ya ada kabur, Pak. Jadi artinya apa? Dia sudah membanggakan dirinya ya pekega belum.
Tapi kalau ujub, dia bangga dengan amal ibadah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Bodoh sekali orang yang bangga terhadap amal ibadahnya. Apa bodoh sekali? Kenapa bodoh? Dia tidak tahu amal ibadah itu tidak bisa menjamin dia masuk ke dalam surga. Ya. Yang pertama. Yang kedua, seorang itu tidak tahu kalau nanti dia melakukan sebuah perbuatan kejahatan, Pak, bisa menghapus semua kebaikan-kebaikan dia. Contohnya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini. Ketika seseorang itu dia beribadah patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam puluhan tahun ini dia patuh terus kepada Allah. Tetapi pada waktu satu saat dia syirik kepada Allah, dia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia murtad, amal ibadah yang sudah dilakukan tadi tidak diperhitungkan lagi oleh Allah, dianggap nol ya. Nol. Kalau dia mati dalam keadaan itu, dia mati dalam keadaan kufur, ya. Mati dalam keadaan murtad dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. Tetapi kalau seandainya dia sudah murtad, kan tadi sudah nol kembali, Pak. Kemudian dia bertaubat lagi kepada Allah, ya Allah, pemaaf ya Allah. Amal ibadah yang tadi diangkat oleh Allah dikembalikan lagi, Pak. Dan ketika dia meninggal waktu itu, dia meninggal dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia salat, beribadah dan lain sebagainya. Maka hati-hati dengan amal jangan bangga dengan amal ibadah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, saya lebih suka amal ibadah itu continue selamanya. Full continue. Dia baca Quran berkontinu walaupun satu ayat. Ya, jadi dia ulum berzikir continue. Oh, saya bersedekah continue. Oh, saya buat solat sunatnya tapi continue. Daripada orangnya teman sunat tengok hana teman yang lain. Orangnya ada pupuknya tengok ada pupuk lain. Lebih bagus apa? Kontinulah perbuatan itu walaupun cuma sedikit. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, ini kelompok jamaah lagi, Pak. Ya. Jadi ada kelompok-kelompok lagi. Mereka ini yumkhiduna alsinatahum. Jadi lidah itu keluar sampai ke bawah, Pak. Itu ibabah, Pak. Lidahnya keluar. Siapa itu yang lidahnya keluar itu? Fal ulama, ya, alladzina yukhalifu qaulahum fi'lahum. Nyoknya para ulama, ulama yang tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Genya enggak pegah A tapi hanya kepuput. Genya enggak pegah baik puput yang B tapi kepuput genya. Ini ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti lidahnya keluar sampai ke bawah. Yang dimaksud ulama di sini, yang baik salah ni, lu hanaruh dah pegah ni, Pak. Lu hanaruh lu kau ulama dah, Pak. Ya ni, Pak. Jadi artinya begini, orang yang paham, maka dalam ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dalam tafsir Ibnu Abbas, Iqra itu ada dua makna. Yang pertama, Iqra nafsak, kamu belajar dari dirimu sendiri, introspeksi diri. Ya, ini mana Iqra ini, Pak. Introspeksi diri, belajar dari dirimu, mudah-mudahan kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Iqra itu bacalah sebanyak-banyaknya apapun yang kamu tahu, bacalah sebanyak-banyaknya. Kemudian fatablighin nas, kemudian sampaikan kepada manusia. Ketika kita dah bacanya, dah pernah tapi dia hanya ada puput, maka akan termasuk kelompok seperti ini. Jadi ini ulama secara garis besar, ya. Artinya apa? Dia punya ilmu, dia tahu hukum tapi tidak mau berbuat. Fidrayah hidup pun hukum. Kalau tinggal salat itu berdosa, tapi dia suruh anaknya berbuat kebaikan. Nek semayang, nek beratnya, nak puput ni, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini seperti orang mengatakan begini, Umar sayang si fulan itu anak yatim, Pak. Ya, yatim, maka yatim piatu, Pak. Ya, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Kasih sayang ayah tidak ada, kasih sayang ibu tidak ada. Kenapa? Dari kecil sudah meninggal ayah dan ibunya. Rupanya na yatim lom yang lain, Pak. Na yah nama mendang, Pak. Yah nama napi yatim ya, Pak. Bagaimana yatim? Hantar merumpok ya, Pak. Ya bunuh ke kerja, ke tepuk ke wong, Pak. Dengan anak tak pernah ketemu, Pak. Pendidikan pun tak pernah diberikan kepada anaknya. Nyo yatimnya lebih parah lom, Pak. Ya, artinya apa? Dia yatim juga. Ketika yatim, anak mempok ya, anak mempok emak. Tidak ada pendidikan diberikan oleh ayah sama sekali, Pak. Tidak ada diberikan pendidikan oleh orang tuanya sama sekali. Ya tibu kedroy minta dunia, anu bi tibu kedroy, Pak. Ya. Nyo yatimnya harus perhatian sih kita nyoba. Nyo yatim model yang kedua bino. Nyo yatim mono kajelah nyo yahana tak ayomi. Nyo tak ayomi sih, Pak. Ngen ayah hana merumpok, ngemak hana merumpok. Pendidikan agama tidak ada, bapak pun tidak ada. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini sudah yang keenam. Kemudian yang ketujuh, al-muqta'ah aidihim wa arjuluhum.
Orang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tangannya tidak ada lagi, hanya jaro le ke putuh jaro, aki pi putuh cit. Mau putar-putar air padang mahsyar ya. Jadi tangan tidak ada, kaki tidak ada. Ini siapa ini? Falladzina yu'dzunal jiran. Orang yang menyakiti tetangganya ya. Jadi sehebat apapun ibadah seorang, kalau dia tidak bagus dengan tetangga, tidak baik dengan tetangga, ibadah itu tidak diberikan nilai oleh Allah. Kenapa? Ibadah tadi tidak membentuk karakter dia untuk berbuat baik pada orang lain. Ibadah dia itu tidak membentuk karakter akhlak mulia pada diri dia ya. Ini sama seperti ketika seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tetangga saya itu tetangga saya yang perempuan itu, saya akui dia ahli ibadah ya Allah, saya akui ahli ibadah. Itu yang tahajud, dia ibadah dan lain sebagainya ya Rasulullah, bersedekah juga ya Rasulullah, baca Al-Quran ya Rasulullah. Tapi kenapa kamu kata Rasulullah, ada apa? Gara-gara dia tinggal di samping rumah saya, hanya nyaman le ya Rasulullah, ikeng gelo macam-macam ya Rasulullah, itu menak le macam-macam ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Makanuha finnar, tempat dia dalam neraka kata Rasulullah. Rugo di ibadahnya, ibadah dia tidak bisa membentuk karakter dia. Rugo haji badunggo Pak, mentang itu menak go, ipatake hati go ya. Maka sehebat apapun seorang itu, dia hebat dengan Allah, tidak hebat dengan manusia, hanya kira aja. Makanya di dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Seorang itu hakikat iman itu ya nembak. Hakikat iman itu 3. Yang pertama apa? Akhirnya salah, mendirikan salat. Artinya apa? Menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak salah hana pun pernah orang beriman ya, Pak. Tipulan bina-bina pehni maya hana pun berarti tidak beriman dia. Hana imannya, Pak. 1. Yang kedua, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini diterjemahkan apa? Berinteraksi sosial dengan masyarakat. Orang yang ibadahnya hebat tapi tidak berinteraksi sosial dengan masyarakat, imannya perlu kita ragukannya. Dia mementingkan diri sendiri. Allah wa embah di roh gede. Yang jelas lun selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Hana selamat dan nyoba. Apakah kan dia selamat lun? Anu bahkan urusan roh Allah. Hana selamat dan nyoba. Ya. Maka ketika di padang mahsyar mereka akan menuntut, ya Allah, si fulan itu dia memikirkan salat dia sendiri ya Allah. Ibadah kedro ya Allah. Lun hana pikir ya Allah. Maka kita bermasalah. Inilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada seorang pun illa wariduha. Apa wariduha? Penafsir sepakat semuanya. Wariduha artinya apa? Seorang yang akan masuk ke dalam sorga, dia akan melalui neraka. Tidak ada satu orang pun. Karena jumlah ini namanya jumlah istitsnaiyah. Istisna munqati. Jadi tidak ada illa wariduha. Tidak ada. Kecuali nanti ada pengecualian. Seorang anak yang membawa ayah kandungnya, ibu kandungnya, dia bawa langsung tanpa hisab memang. Dari padang mahsyar itu menuju pintu surga. Seorang anak yang baru lahir meninggal di dalam kandungan ibunya, atau ketika lahir dia meninggal, anak ini akan mencari ayah dan ibunya. Dan anak ini ketika dia ketemukan ayahnya di padang mahsyar, dia langsung membawa ayah dan ibunya itu masuk ke pintu surga. Sehingga malaikat bertanya, hal jista sirat? Apakah kamu sudah melalui sirat? Orang ini mengatakan, tidak, saya tidak tahu mawas sirat, saya tidak tahu sirat. Bagaimana kamu bisa kemari? Ya. Artinya apa? Malaikat tahu, Pak. Seorang akan masuk ke dalam surga harus melalui sirat. Dia mengatakan, anakku yang membawa kemari ya Allah. Malaikat bertanya kepada anaknya, izin siapa kamu bawa orang ini kemari? Apa jawab anak ini? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang tua saya. Ya, hanya penghafal malaikat. Artinya seorang itu harus melalui neraka apa untuk bisa masuk ke dalam surga. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah ya. Dan wayadhara zalimin, dan membiarkan orang-orang zalim untuk masuk ke dalam neraka. Disitulah kita bisa melihat omanyan anak kandung lon kaita mau dalam neraka. Omayah kandung lon dalam neraka. Ketika itu seorang anak akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, nyan yahlun ya Allah. Tidak rida saya dia masuk ke dalam surga. Hana rida lon ya Allah. Allah bertanya, kenapa tidak rida? Saya tidak pernah diajarkan agama. Saya tidak pernah diajarkan untuk salat, beribadah dan lain sebagainya. Saya mau dia juga masuk ke sini ya Allah. Ya, namanya pandawan ya Allah. Dan ketika kita lewat juga dilihat orang-orang lain, ya Allah, teman saya ya Allah, magede kupi ya Allah. Magede kupi ngan lu magede kupi. Yang ketika tan leho, jijak mesti ke role kamu yang petinggalnya kapal lolom dia, Pak. Kapal lolom. Kepakar kamu kemat ngawaknya, Pak. Makanya duduk kedai kopi boleh segala ada aweh juga, Pak. Ya. Makanya back trip. Artinya kalau sudah terkenal sama orang itu, kalian tu kata kamu hanya pakat, karena mereka berdalih, Pak. Berdalih tidak salah gara-gara kita tidak mengajak mereka. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Kita kembali kemari, Pak. Ya, jadi artinya apa? Tangannya terpotong, kakinya terpotong. Itu orang-orang yang suka yu'dzunal jiran. Sudah, ini yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Wa ammal musallibuna ala juzu'in minan nar. Mereka itu disalib. Ya, disalib. Orang yang disalib ini, jadi salib yang di belakang itu bukan kayu tapi api, Pak. Ya, api likut. Ya. Siapa orang ini? Maka orang yang disalib ini dikumpulkan bersama orang-orang yang disalib juga. Siapa orang itu? Fasa'adah bin nasi ila sultan. Ya, urung yang suka menjilat-jilat ni, Pak. Jadi menjilat-jilat pembesar, Pak. Jangan kena hibat nangku hibatnya. Oh nyo hukum hanya haru mau haru-haru oh jiji. Kamu pegang halu hana buku. Yang penting lu bahagia, orang bahagia. Ya, Pak. Dia penjilat ni, Pak. Ini penjilat seperti ini kata Rasulullah, dia nanti akan dibangkitkan dalam keadaan disalib, yang disalib. Sudah, ini sudah keberapa ini? Ke-9 ya. Oh, ke-8. Kemudian ada juga kelompok jamaah, kelompok yang dibangkitkan busuk, bau busuk dia, nya nubedat. Jadi bau busuk. Kelompok siapa itu? Falladzina yatamatta'una bisyahawat. Orang-orang yang mendahulukan syahwatnya. Ya. Jadi artinya apa? Syahwatnya sudah mengendalikan dia. Nyomohnya syahwat tapi yang kontrol, Pak. Kan bukan akal sehat dia yang mengontrol dia. Bukan hati dia yang mengontrol dia. Syahwat dia. Syahwat itu adalah keinginan sesuatu hal, Pak. Ya. Tetapi dalam makna negatif. Jadi seorang itu ingin sesuatu karena kata Imam Ghazali, hawa berasal hawa nafsu. Hawa itu apa? Keinginan ar-raghbah fi syai'i imma al-khair imma asyarr. Apakah itu kebaikan atau kejahatan? Seorang yang ingin pergi ke masjid itu hawa namanya, Pak. Sama kayak bahasa Aceh kan hawa. Lun hawa ja masjid, lun hawanya hawa je, lun hawa ma'fiud, lun hawanya. Ini hawa namanya, Pak. Maka bisa kecenderungan kepada kebaikan dan kejahatan. Supaya hawa nafsu ini terkontrol, maka diberikan akal. Ijo akal oleh Allah. Maka dengan akal kita membedakan nyo get, nyo hana get, baik pupu hana get, nya nih, Pak. Tapi ini tidak, Pak. Hawa nafsu sudah mengontrol akal. Ketika akal mengatakan ini tidak baik, alah puji tahadron bahnya. 3 goje tu pokok bukunya, Pak. Ini kelompok yang bau busuknya, Pak. Kemudian kelompok ini juga wa yamna'una haqqallah min amwalihim. Orang yang tidak kredit, orang bakhil maknanya. Maka orang bakhil, kemudian satu lagi apa tadi? Yang menginikan syahwatnya, maka dia dibangkitkan dalam keadaan bau busuknya, mubay. Kemudian yang terakhir, yalbisuna jalabib. Mereka itu diberikan baju kebesaran oleh Allah. Ya, jalabib itu ke jalabib lagi ya, Pak. Waktu kalau mayu jalabib mana? Rupanya dari apa ya, Pak? Jadi dipakaikan baju seperti ini. Kelompok ini siapa kelompok itu? Ya. Kelompok itu adalah fa'ahlul kibri wal fakhar wal khuyala. Nyuruh urung banggaro, urung banggaro, urung banggaro hebat, lun paling hebat, lun palingnya urung takabur. Maka nanti di padang masyarakat cok baje, nutuk baje, yang baje ada apa yang, Pak. Jadi khusus baju khusus, bukan baju yang ini, tidak, baju seperti ini. Ini jalabib namanya, Pak. Nyan, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, kita lanjutkan lagi. Ini yang dimaksudkan dengan fata'tuna afwaja. Ini fa ini adalah fa ta'qib. Maksud fa ta'qib, ketika ditiup sangkakala yang kedua, semua kelompok seperti sudah teratur. Ini maksud fa ta'qib. Fa ta'qib juga kita jumpai di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, netulung kamu, neputelamat kamu ya Allah. Makanya katanya menyoka santing dah, hana doa apa boleh, Pak. Hana doa aja leh, hana doa aja kena talah ke dia talah. Hana apa boleh, Pak. Maka tawakallah kepada Allah. Ya, Pak. Tapi dengan sepenuh hati, Pak. Ashabul Kahfi bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati. Kenapa? Karena nama ada joleh. Kita bisa melihat kondisi Yordania bagaimana. Yordania itu kan padang pasir, Pak. Mau jalan ke sana laut, hana mau aja. Jauh likut, itu Raja Talim yang sudah menyuruh kepada apa namanya bawahannya untuk membunuh mereka ini. Hana mau tajuli. Di depan mereka itu ada satu gua. Nyonya tak nopi mati cindu karena sudah dini semuanya. Artinya mana mau tajuli. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Wahai lana min amrina rasyada. Tolong petunjuk kepada kamu ya Allah. Apa yang kami lakukan ya Allah? Langsung dijawab oleh Allah dalam waktu itu juga. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
Allah mengatakan apa? Tenang saja kamu, saya tidurkan kalian di situ, tidak ada yang bisa mengganggu kalian sedikit pun, kata Allah, sehingga kalian tidurnya 309 tahun. Hana yang jin katanya tak tiji mendekan atau berkaru memang tak tiji mak, tak tiji tu honda leban kapal leban hanya dengut ni mak nya tiji mendan mak banda mendan ka karu mak banda mendan ka ketok pintu liana ya nyo ya abjak dikulai ka mak nyo 309 tahun. Allah Subhanahu wa taala akibat apa? Doa mereka dikabulkan oleh Allah. Saya kabulkan doamu, saya lindungi kamu, kata Allah. Ini fataqib namanya ya. Makanya dijawab oleh Syekh Tantawi mengatakan, kenapa doanya dikabulkan oleh Allah? Karena mereka itu memang ibadahnya betul-betul beribadah kepada Allah dengan hati yang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Maka orang tulus dan ikhlas dalam beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah mereka itu konsisten. Konsisten bagaimana? Kalau sudah begini terus ya. Konsisten namanya, hana berubah-ubah. Nyo katanya ka harum dah nyo harum. Tiba-tiba ija ada hai dengku, ngapa halulahnya. Oh cikgu. Jadi padum kelun enggak konsisten ya, Pak. Jadi kalau enggak konsisten hana pun haram ya. Konsistenlah dalam beribadah, konsistenlah dalam ngomong, insyaallah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, sekarang kita lihat lagi, Pak. Bagaimana kondisi ketika ditiup sangkakala yang kedua? Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit itu diciptakan kembali oleh Allah ya. Kemudian setelah itu apa? Langit itu terbelah. Kenapa terbelah? Linuzulil malaikah, kata Imam Jalalain. Malaikat turun semuanya. Maka semuanya berdiri pada suatu tempat semuanya. Jadi artinya apa? Malaikat bukan di tempat lain, bukan di langit, tidak. Semua turun ketika di padang mahsyar. Ini yang dimaksudkan dengan wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Itu seperti pintu-pintu. Kalau kita merujuk dalam tafsir Ibnu Arabi adalah salah satu tafsir yang melakukan penafsiran melalui pendekatan perspektif tasawuf ya. Apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan wa futihatis sama'u fakanat abwaba, mayat-mayat yang sudah mati itu dia membuka dirinya untuk apa? Supaya roh bisa masuk ke dalam tubuhnya ya. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Jadi tubuh itu seperti pintu, roh terus mencari tubuhnya. Tubuh ulun. Maka ketika ditiup sangkakala yang kedua, roh dan tubuh sudah menyatu, dia dibangkitkan di padang mahsyar dengan tubuh yang sama, poster yang sama, beda pikir berbeda ya Pak. Menyo katanya di dunianya, nyo maah cakap, aki katanya cacat becut, atau jaro cacat, dengan jaro cacatnya ke pembangkit ini Pak. Kita dalam keadaan pun katanya hitam dan yang hitam je deh. Oh nyolong panu je dibangkitkan Pak. Untuk apa? Supaya Allah bisa meminta pertanggungjawaban dari anggota tubuh itu sendiri. Makanya kita dibangkitkan dengan mata yang sama, tangan yang sama, kaki yang sama, perut yang sama, mulut yang sama, yang kengkeng kegok, mulut yang sama, mulut yang bertasbih kepada Allah, mulut yang sama juga. Maka ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hai ku betul irona ibadah nya ijawab lidah Pak, betul ya Allah. Menyodoh baru pengah lidah, oh saya pemain baru ya Allah. Benda yang balun, dia pemain lama aja ada awal ya. Baru ngawai tanya. Pedon ada mencuat agak. Ipengah licara, oh nyan pemain baru ya Allah. Jino tanya mbak awal ya Mbak. Tapi hanya apa? Awal yang kenyan Pak. Jaro katanya jaro yang dulu kita sujud pada Allah, tangan yang kita ngambil punya orang lain, dengan tangan ini kita dibangkitkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah itu nyan baru Pak. Setelah masuk ke dalam surga, dimandikan dulu, kemudian masuk dalam surga, ini baru umurnya sama semuanya, tingginya sama semuanya ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, sedikit lagi nih. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Di dalam terjemahan itu membuat kita pusing. Pusingnya bagaimana? Gunung-gunung itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal gunung kan tidak ada lagi. Mana gunung? Kan ada gunung. Ketika tiupan sangkakala yang pertama kan gunung sudah diangkat. Tiupan sangkakala yang kedua gunung ada lagi. Ini kenapa dikatakan wasuyiratil jibalu fakanat saraba? Ya. Maka dijawab dalam tafsir begini. Imam Ibnu Abbas mengatakan, di sana nanti la tara fiha aywaja wala amta. Dia enggak ada lagi gunung, ada lagi lembah, ada lagi apa-apa, ada lagi. Semua nampak ya, Pak. Lagi habis tsunami kan? Habis tsunami tak ada ngino laut-laut dulu, Pak. Ya, kenapa bangunan sudah tidak ada lagi? Jadi ini maksudnya apa? Wasuyiratil jibal, gunung dulu sudah diangkat oleh Allah. Ya, ini untuk apa? Kenapa diulang lagi? Untuk litahaqquk hukuk apa nama? Litahaqquk hukuha. Jadi artinya apa? Gunung itu betul-betul memang diangkat oleh Allah dulu ketika tiupan sangkakala yang pertama. Ketika tiupan sangkakala yang kedua tidak ada lagi.
Makanya yang ada apa? Saraba, seperti fata morgana. Maka di padang mahsyar kita melihat fata morgana. Waktu lihat umana kau di pelung lagi ni, umana aja nak keluarga lu lepu pelung lagi ni, padahal nak tepu ni. Lihat lagi ini sampai ke sana tidak ada apa-apa. Maka maksudnya ini ada maksud yang pertama, fata morgana, betul-betul fata morgana yang dia lihat. Yang kedua, maksud fata morgana di sini apa? Seorang betul-betul berada di padang mahsyar, seperti seorang berada di padang pasir. Maka kalau ingin tahu bagaimana padang mahsyar, jauh padang pasir ini. Jauh padang pasir dah ni, rupaji bino rupaji nya ni Pak. Ini pemahaman yang kedua. Pemahaman yang pertama, seorang akan melihat di padang mahsyar itu saraba. Pemahaman yang kedua, seorang kalau ingin tahu padang mahsyar itu, dang di padang pasir, dang ni Pak. Dang ni, tidak dang. Kathu'um maki yang kan dang. Karena kan panas sekali. Kathu'um tak ada apa-apa, hausnya luar biasa, apa-apa pun tidak ada. Lebih dahsyat lagi kata Allah di padang mahsyar dibandingkan kalian berada di padang pasir. Nyata. Sudah, ya satu ayat lagi. Biar nama Allah tegai, ya. Oh tapi nyo tak baca biar nama Allah. Ini pertemuan selanjutnya saja. Karena ini hubungannya dengan ayat setelahnya lagi nanti. Ya. Jadi artinya kita sampai ayat 20 saja. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ayat 21 ya. Ini cerita tentang neraka nanti, Pak. Neraka itu untuk siapa sebenarnya? Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.